Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deviantiha, NIM D1A1181126 Agribisnis C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan politik pertanian di Indonesia. Pertanian Indonesia. Yang pertama, pertanian masa kerajaan. Sejarah pertanian Indonesia tidak terlepas dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Lokasinya yang berada di aliran sungai membuat penduduk di masa Kerajaan Majapahit menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Hampir semua bekerja sebagai petani. Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat karena menghasilkan padi dalam jumlah besar. Produksi padi ini dihasilkan di lembah sungai Brantas dan Solo yang sangat subur. Padi kemudian diangkut dengan kapal ke muara di dekat Trowulan. Bahkan sejarah pertanian sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu adanya relief di dinding Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kegiatan pertanian. Bahkan terdapat pula prasasti batu yang bergambarkan raja meletakkan beras. Pertanian di masa penjajahan. Yang pertama, pertanian masa penjajahan Belanda. Bangsa Eropa begitu menginginkan rempah-rempah khas Nusantara. Bahkan, datangnya Belanda ke Indonesia tidak lain untuk mengincar rempah-rempah dan melakukan monopoli perdagangan melalui Komisi Dagangnya, VOC. Di era Hindia Belanda, tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengeluarkan sistem tanam paksa. Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Namun sistem tanam paksa mendapat kecaman-kecaman dari kaum liberal di Eropa. Pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa itu. Namun pelaksanaan penghapusannya dijalankan secara berangsur-angsur. Penghapusan dimulai tahun 1850 ketika kaum liberal memperoleh kemenangan politik yang mutlak di negeri Belanda. Dan tahun 1877 hampir seluruhnya dihapus, kecuali penanaman kopi tetap bertahan sampai tahun 1917. Kedua, pertanian pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942, sektor pertanian di Indonesia diawasi oleh Gunsei Kanbu Songyobu, yang merupakan sebuah departemen yang mengurus perusahaan, industri, dan kerajinan tangan. Saat itu, hasil pertanian dan komoditas perkebunannya dikendalikan oleh otoritas militer. Kemudian terjadi Perang Dunia II yang menyebabkan Indonesia mengalami kelangkaan bahan pertanian, bahkan memicu kelaparan. Kondisi tersebut mendesak komoditas untuk ditanam beras dan kapas atau bahan baku membuat pakaian. Saat itu, mobilitas tenaga kerja dilakukan agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan pangan, sehingga komoditas tanaman yang lainnya juga disendat. Setelah membahas pertanian pada masa penjajahan, sekarang saya akan membahas pertanian pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitas ekonomi. Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun
singkat repelita. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa repelita. Repelita 1 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Repelita 1 ini merupakan landasan awal pembangunan pertanian di Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Repelita 2 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 lebih menekankan pada teknologi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Repelita 4 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita 4 adalah peningkatan dari Repelita 3. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Repelita 5 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Repelita 5 ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Repelita 6 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pada Repelita 6, titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sekarang kita beranjak ke pertanian Indonesia saat ini. Sektor pertanian di Indonesia berfokus pada kelapa sawit. Lahan diperluas hingga produksi minyak kelapa sawit meningkat. Bahkan pada masa Orde Baru, selain menjadi produsen minyak kelapa sawit, Indonesia menjadi produsen utama kopi, kakao, dan karet. Hasilnya, ekspor pertanian di masa itu tumbuh pesat. Itulah tadi penjelasan singkat dari perkembangan politik pertanian di Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.